Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi awradana fi hadhihi al-mawarid as-safiyah an-naqiyah allati tatanazzalu fiha rahmatu hadzal khaliq al-aziz al-ghafur ar-rahim ar-rahman. Allahumma ya karim ya mannan adim salawatika wa salamaka ala abdika al-mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibil bayan wa imami ahli al-Quran wa ala sairi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalina ulil irfan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd, hadratal muhtaramin, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, terkhusus seluruh jajaran takmir masjid atau musalla yang hadir saat ini, wabil khusus kepada al-fadilah Al-Ustadz Abu Amar selaku Ketua Takmir Masjid Baitul Islah dan semua ketua-ketua takmir masjid atau musalla yang hadir pada acara semacam ini. Begitu pula seluruh para jamaah sekalian, putra-putri yang senantiasa mudah-mudahan dikenal oleh Allah, mudah-mudahan dikenal oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan kita semuanya pada pagi yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu tabaraka wa taala dengan menghadiri acara solawat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tiada lain tujuan dan maksud yang paling utama untuk mengenalkan identitas kita masing-masing di hadapan Sang Khalik yang memiliki rumah ini, dan mengenalkan identitas kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk memakmurkan rumahnya Allah. Datang kita bersama-sama, tidak membawa bendera kita, tidak membawa background kita, tidak membawa level daripada kekayaan kita, atau mungkin banyaknya rekening saldo yang ada di ATM kita, atau mungkin datang dengan jabatan kita, atau mungkin datang dengan partai kita, atau dengan politik kita, atau dengan jabatan kita. Tidak. Kami diundang oleh Allah karena ketukan la ilaha illallah yang ada di dalam sanubari kita. Kita semuanya diundang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nur yang ada di dalam hati kita, nur Muhammad Rasulullah. Itulah harapan dan itulah satu-satunya keinginan kita semuanya hadir di rumah Allah, agar identitas kita dikenal oleh Allah dan identitas kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man alifal masjida alifahullah. Barang siapa yang ingin dikenal Allah, ingin diketahui oleh Allah, ingin diperhatikan oleh Allah, ingin didekatkan oleh Allah, ingin selalu dijaga oleh Allah, diawasi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, maka di antara trik dan teorinya
kenalkanlah diri kita dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Alifahullah, maka Allah taala akan mengenal kita. Kenalkan diri kita dengan Allah melalui hadir salat berjamaah di rumah Allah. Kenalkan diri kita dengan Allah dengan memakmurkan masjidnya, acara pengajian khususnya di bulan Rabi'inil Awal untuk mengadakan acara salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu tabaraka wa taala setiap 5 waktu melalui azannya seorang muadzin telah mengirimkan WhatsApp di HP kita, mengirimkan surat edaran melalui lantunan muadzin hayya 'alas salah, melalui lantunan muadzin hayya 'alal falah di HP kita, di akal kita, di hati kita, dalam kehidupan kita. Maka beruntunglah bagi orang yang mengagungkan syiar Allah, yang datang berbondong-bondong 5 waktu untuk mengadakan dan mengerjakan solat jamaah. Semoga solat kita diterima oleh Allah. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan amal taat kita, dan mudah-mudahan melalui Masjid Baitul Islah dan masjid-masjid yang lainnya serta musola-musola yang lainnya, nama kita lebih dikenal oleh Allah, nama kita lebih diperhatikan oleh Allah, diri kita lebih dilindungi oleh Allah, dan tentunya mudah-mudahan hidup kita tambah sejahtera, tambah sakinah, tambah mahabbah, tambah rahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikutip dalam kitab Syaraful Mustafa, karya daripada Al-Imam Al-Alim Al-Arif Billah Abi Sa'id rahimahullah, menceritakan dalam kitab ini beliau Imam Abu Sa'id tentang kejadian yang dialami oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha di 1/3 malam sebelum datangnya waktu fajar. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha saat itu sedang dondomi, jahit atau mungkin mensulam daripada sebagian pakaiannya di waktu tahajud sebelum datangnya waktu fajar. Gak lama kemudian lampu yang digunakannya redup, padam, sehingga jarum yang dipegang oleh Sayyidah Aisyah jatuh di tanah. Di waktu seperti itu gelap gulita, nggak ada penerang, sehingga Sayyidah Aisyah mencari-cari, meraba-raba dengan tangannya, nggak ketemu-ketemu. Enggak lama kemudian datanglah pancaran cahaya sinar menyinari ruangan Sayyidah Aisyah, sehingga Sayyidah Aisyah bisa menemukan jarum tersebut. Cahaya dari mana? Pancaran dari mana? Sinar dari mana, ma'syarul hadirin? Dari muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam kamarnya Sayyidah Aisyah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada mata kami untuk memandang wajah Rasulullah yang bersinar, ya Allah. Muliakanlah mata-mata ini, ya Allah, sebagai bentuk rasa bagaimana Engkau memuliakan kami dengan bisa memandang Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada junjungan Nabi Muhammad, memandang kitab-kitab agama yang dikarya oleh para pewaris Rasulullah, memandang Ka'bah sebagai fasilitas untuk bisa memandang wajah Rasulullah, memandang masjidnya Allah dengan pandangan mengagumkan, memandang wajahnya orang tua dengan penuh mahabbah dan rahmah, memandang anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, terkhusus memandang istri kita dengan pandangan mahabbah dan rahmah.
itu insya Allah sebagai fasilitas kita agar kedua mata kita ini bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut daripada cerita tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, wailun liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Wahai Aisyah, celaka. Wahai Aisyah, neraka. Wahai Aisyah, sengsara. Wahai Aisyah, tidak akan selamat di akhirat bagi orang yang tidak bisa memandang mukaku ini. Wahai Aisyah, Allahumma salli ala Muhammad. Rasul alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita isyarah bahwa orang yang selamat di saat itu bukan orang yang membawa ilmunya tapi tidak bisa memandang wajah Rasulullah, bukan orang yang banyak salatnya tapi tidak bisa memandang wajah Rasulullah, bukan orang yang banyak tahajudnya tapi kalau tidak bisa memandang wajah Rasulullah. Orang yang selamat di saat itu adalah orang yang bisa memandang wajah Rasulullah walaupun sholat sunnahnya terbatas, walaupun mungkin puasanya terbatas, walaupun mungkin zikirnya terbatas, walaupun mungkin sedekah infaknya terbatas, tetapi rasa mahabbah yang begitu dalam, rasa cinta yang begitu dalam dilampiaskan dengan menjaga mata saat memegang HP. Mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Allahumma shalli ala Muhammad. Mana yang pantas dipandang, mana yang haram dipandang, mana yang elok untuk dikonsumsi ataukah yang tidak elok untuk dihindarkan. Saat kita memegang HP, maka di situ ada racun-racun yang menghambat mata ini tidak bisa memandang wajah Rasulullah. Maka hindarilah HP. Regone 1 juta membuat orang di neraka. La ilaha illallah. HP harganya pinten Pak? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, 10 juta. Menjatuhkan dari surga menuju ke neraka. La ilaha illallah. Hina banget ini manusia dengan HP tipis buatan kadang-kadang bukan orang yang beriman, menjual surganya dan memilih neraka, meninggalkan jamaahnya demi HP-nya, meninggalkan Qur'annya demi HP-nya, bahkan bisa menimbulkan cekcok antar umat Nabi Muhammad karena satu huruf yang ada di dalam HP, la ilaha illallah. Tapi kalau seseorang itu dengan imannya, dengan takwanya, HP harga 1 juta bisa memasukkan orang ke dalam surga. Dengan HP semangat ibadah, karena yang ditonton adalah acara-acara yang diridhoi oleh Allah, atau tontonan-tontonan yang bisa mengembangkan makna iman dan takwa kita kepada Allah. Lantunan Quran di dalam HP mendatangkan rahmat. Lantunan qasidah-qasidah seperti pagi hari ini mendatangkan syafaat Nabi Muhammad. Acara-acara tausiah, ceramah-ceramah agama yang bisa membangkitkan semangat kita cinta kepada rumah Allah dan cinta kepada salat berjamaah dan cinta kepada tahajud. Harga 1 juta bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, dalam riwayat ini Siti Aisyah mengejar, siapa orang yang celaka ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, al-bakhil, orang yang kikir kata Rasulullah. Wong medit kata Rasulullah, orang yang kikir kata Rasulullah. Kikir dikasih mata digunakan maksiat, kikir namanya itu. Dikasih tangan mudah megang Al-Quran tambah memegang hal yang lain, kikir namanya itu. Kikir dengan kakinya bisa melangkah ke masjid, milih melangkah ke tempat yang lainnya, kikir itu namanya itu.
Begitu pula harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang bisa kita gunakan untuk memfasilitasi rumah Allah agar rumah Allah Ta'ala ini makmur, termasuk juga orang-orang yang dijauhkan dari sifat kikir. Nabi Muhammad menjawab ketika Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan al-bakhil, lalu Siti Aisyah mengatakan manil bakhil ya Rasulullah, siapakah orang yang kikir? Dijawab man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang tidak mau sholawat. Hadis jelas, bisa diartikan dengan gamblang tanpa perlu tafsirnya, tanpa perlu syarahnya. Man dzukirtu indah, barang siapa ketika namaku disebut falam yusalli alayya, orang tersebut tidak mau sholawat kepada aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ada orang di dunia ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amalan di antara amalan yang paling afdal, yaitu dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, tetapi mulutnya tertutup, merasa berat, seakan-akan dengki dengan Rasulullah. Ceenae Muhammad itu setiap saat disolawati, setiap saat diului salam. Siapa anda dan siapa Rasulullah? Rasulullah adalah penyebab atau pelopor pertama adanya syariat dan hukum-hukum yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Semoga kita kumpul dengan Rasulullah. Semoga kita bisa memandang wajah Rasulullah. Maka manfaatkanlah satu dari anggota dari sekian anggota di dalam tubuh kita, ma'syaral hadirin, yaitu berupa lisan. Jirmuhu saghir, jurmuhu kabir, bentuknya kecil. Kecil apa mboten? Kecil, tapi efeknya besar. Jirmuhu saghir, bentuknya kecil, tapi jurmuhu kabir, efeknya juga besar. Jikalau dengan lisan ini mengatakan kata-kata yang diridhai oleh Allah, maka fadilahnya besar. Tapi sebaliknya, jikalau lisan ini mengatakan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah, maka efeknya pun juga besar. Maka syukurilah lisan kita di bulan Rabiul Awal dengan melantunkan salawat kepada Rasul. Bebas, bagi yang ingin rame-rame seperti kita, monggo lanjutkan. Bagi yang secara infiradi silahkan. Yang jelas adalah finish kita satu. Siapa yang selamat di antara manusia, intinya adalah orang yang dikasih kesempatan Rasulullah untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melalui acara salawatan ini Allah menjaga mata kita. Ya Allah, jagalah mata kami. Allah menjaga mata kita. Ya Allah, jagalah mata kami. Ya Allah, tutuplah mata kami. Ya Allah, dari setiap pandangan-pandangan yang berbau maksiat. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada mata kami. Ya Allah, kasih sayang untuk mata kami. Ya Allah, rahmat untuk mata kami. Ya Allah, untuk memakmurkan dan mengisi kekosongan waktu ini. Ya Allah, di dunia sampai nanti meninggal dunia, cintakanlah untuk memandang Al-Quran. Ya Allah, cintakanlah mata kami untuk memandang huruf-huruf Al-Quran. Ya Allah, untuk memandang kalimat-kalimat Al-Quran. Ya Allah, untuk memandang ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah, hiasilah mata kami. Ya Allah, untuk selalu cinta memandang Al-Quran yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kami. Ya Allah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Berikanlah kepada kami. Ya Allah, mata yang selalu cinta memandang wajahnya orang tua kami. Ya Allah, walaupun jauh dari kami, mungkin sudah meninggal, kami punya foto. Ya Allah, kami niati memandang foto wajah orang tua kami. Ya Allah, agar sebagai penyebab mata kami bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Berikanlah kepada kami. Ya Allah, mata yang suka memandang para aulia salihin,
kekasih-kekasih Allah, baik melalui secara langsung ataupun melalui foto-foto yang beredar, dengan harapan mudah-mudahan berkah nur tahajud mereka, berkah nur baca Quran mereka, berkah nur ngajinya mereka, berkah nur jawab mereka, mudah-mudahan tertanam dalam diri kita untuk semangat meniru seperti beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan tutuplah wajah kami dan tutuplah umur kami ini ya Allah, wafatkanlah nantinya Allah. Dan kami berharap agar yang mendampingi saat sakaratul maut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Israel datang, kami memohon ya Allah, datangkan Habibina Muhammad, datangkan Rasulullah di samping kami ya Allah. Tujuan kami jamaah untuk mendapatkan hal semacam ini, tujuan kami menghadiri solawat untuk mendapatkan hal semacam ini. Maka beruntung bagi kita semuanya ketika roh dicabut, di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Terima kasih, jazakumullahu khair. Semoga Allah taala membalas panjenengan semuanya, yang hadir dengan kehadirannya, yang tenaga dengan tenaganya, yang donasi uangnya dengan donasi uangnya, yang pikiran dengan pikirannya, untuk membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Rasulullah di alam barzah bahagia dengan kita, dan kelak kita menunggu beliau di telaga Kautsar di akhirat. Mudah-mudahan semuanya bisa mencicipi satu persatu dengan telaga yang telah disiapkan oleh Allah untuk para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Panjangkan takmir masjid dan musola ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada beliau-beliau yang memangku rumahmu ya Allah. Lancarkanlah semua urusan mereka ya Allah. Berkailah semua umur mereka ya Allah. Jadikanlah putra putri mereka saleh dan salehah. Catatlah tenaga mereka, catatlah umur mereka, catatlah kekuatan mereka, catatlah pikiran mereka, termasuk amal-amal yang engkau ridhoi ya Allah. Begitu pula kita semuanya yang hadir, mudah-mudahan digolongkan termasuk orang yang sukses dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ar-rahmah, Allahumma inna nas'aluka al-maghfirah, Allahumma inna nas'aluka al-hidayah, Allahumma inna nas'aluka al-ma'unah, nas'aluka al-istiqamah. Amin. Nas'aluka al-istiqamah. Amin. Nas'aluka al-istiqamah. Amin. Nas'aluka indal maut husnal khatimah, husnal khatimah indal maut ya Allah, bi barakati habibina Muhammad, bi barakati syafi'ina Muhammad, wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, bisirri asraril Fatihah. Insyaallah ditutup doa Ustaz Abu Amr. Doa mana? Doa. Masyaallah. Monggo, Bah. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin. Amin.
ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, satu shot.